Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Madani, NIM 1805339 dari Konsentrasi Tata Niaga, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dari media pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya untuk mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi. Nah, dalam video kali ini, saya akan bertindak sebagai guru yang akan menjelaskan media pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya, yaitu media pembelajaran desain grafis, yang mana materi yang dibahas yaitu komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu semua. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu sudah membuatkan media pembelajaran desain grafis. Karena kelas kita kekurangan proyektor, maka Ibu membuatkan hard copy dari media pembelajaran kali ini. Ibu akan membagikan kepada kalian satu persatu. Nah, pada media pembelajaran desain grafis ini, di sini Ibu membuatkan judul besarnya yaitu komunikasi bisnis, serta terdapat indikator-indikator yang mana terdapat 5 indikator di sini dengan penjabaran dari indikator yang merupakan intisari dari materi yang akan kita bahas. Di sini Ibu membuatkan kata kunci dari indikator agar kalian mudah dalam memahami serta mengingat pembelajaran kita terkait dengan komunikasi bisnis ini. Nah, langsung saja kita masuk kepada materinya yaitu komunikasi bisnis. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi? Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan komunikasi, baik itu dengan teman, guru, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi sendiri adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pendapat yang memiliki tujuan tertentu dari komunikator kepada komunikan. Nah, apa sih komunikator dan komunikan itu? Komunikator adalah orang atau individu yang menyampaikan informasi atau pesan kepada komunikan. Sedangkan komunikan adalah orang atau individu yang menerima informasi atau pesan dari komunikator. Nah, sekarang kita masuk kepada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan. Nah, apa juga sih itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal? Komunikasi verbal ini adalah komunikasi secara lisan atau tulisan. Lisan di sini adalah seperti sekarang Ibu berbicara kepada Ananda sekalian. Ibu di sini menyampaikan informasi dan kalian di sini mendengarkan. Yang mana di sini Ibu menyampaikan materinya secara lisan. Ini disebut dengan komunikasi verbal. Nah, yang tulisan ini adalah komunikasi yang sering kita gunakan di media sosial, baik itu berbentuk chattingan dengan teman, dengan orang tua, kerabat, atau guru. Nah, apa juga sih itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan memanfaatkan gerakan tubuh, ekspresi atau mimik wajah. Misalnya, ekspresi marah, ekspresi sedih, ekspresi senang, itu juga merupakan ke dalam bentuk dari komunikasi. Nah, kita masuk ke dalam indikator selanjutnya, yaitu tujuan dari komunikasi bisnis. Tentu saja komunikasi bisnis ini memiliki tujuan. Nah, pada materi ini, Ibu membuatkan tujuan umum dari komunikasi bisnis. Di sini terdapat 3 tujuan umum dari komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi, yang kedua itu meyakinkan komunikan, serta yang ketiga yaitu melakukan kerjasama. Baik, kita masuk kepada tujuan yang pertama, yaitu memberikan informasi. Di sini komunikasi bisnis bertujuan memberikan informasi kepada pihak lain. Contohnya saja seperti di suatu perusahaan. Pimpinan perusahaan membutuhkan beberapa pegawai atau karyawan yang akan menjadi staf untuk administrasi. Nah, di sini tentu saja si pimpinan perusahaan tersebut
membuatkan iklan lowongan pekerjaan, baik itu di media sosial, di koran, radio, dan lain sebagainya. Agar si penerima pesan atau pihak lain ini menerima informasi dari perusahaan tersebut sebagai informasi lowongan kerja. Nah, di sini komunikasi bisnis media dari lowongan pekerjaan tersebut menjadi informasi dari komunikasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lanjut yang kedua yaitu meyakinkan komunikan. Nah, di sini tujuan komunikasi bisnis yang kedua itu meyakinkan komunikan, yaitu dengan membujuk atau meyakinkan si audiens dengan apa yang kita sampaikan. Hal ini sering terjadi atau dapat kita jumpai dalam hal bernegosiasi antara seseorang dengan orang lainnya dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan di dunia bisnis. Nah, lanjut yang ketiga yaitu melakukan kerjasama. Tujuan yang ketiga ini yaitu melakukan kerjasama, maksudnya adalah dalam kita berkomunikasi di dalam dunia bisnis atau di perusahaan, maka kita dapat melakukan kerjasama, yang mana pada saat ini orang berlomba-lomba untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan yang sudah naik daun atau juga dengan perusahaan asing. Nah, hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih seiring dengan perkembangan zaman. Nah, itulah ketiga tujuan dari komunikasi bisnis. Nah, baiklah, sekian materi kita dalam pertemuan ini. Semoga Ananda semua dapat memahami dengan baik apa itu komunikasi bisnis dan bagaimana cara kita untuk melakukan komunikasi bisnis. Nah, untuk itu Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya terkait dengan media pembelajaran grafis mengenai komunikasi bisnis. Semoga media pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.